CGP dari SMP Negeri 1 Kenali, dan saya di sini mungkin sebagai moderator yang akan memandu kegiatan Bapak Udi Putra di dalam yang namanya Aksi Nyata Modul 14 Budaya Positif dengan judul Menyebarkan Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif. Mungkin untuk pemaparannya kita sampaikan atau kita persilakan kepada Bapak Udi Putra. Kepada Bapak Udi Putra kami persilakan. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, mungkin untuk pembukaan akan dilakukan pada moderator. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di kesempatan kali ini, yaitu tentang kegiatan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif, yang mana aksi nyata ini nanti mudah-mudahan saya sebagai calon guru penggerak sedikit bukan mengajari tapi berbagi kepada Bapak Ibu semuanya hal-hal yang saya dapatkan sampai detik ini dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Oke, Bapak Ibu semuanya, di dalam aksi nyata ini nanti, ini saya coba mengajak Bapak Ibu untuk menyatakan mudah-mudahan kita nanti semuanya menjadi salah satu guru hebat. Jadi guru hebat itu maksudnya hebat di depan siswa kita, bukan hebat di luar. Ya, berarti kalau hebat di depan siswa kita, di dalam pembelajaran kita harus hebat. Bagaimana siswa kita itu dia belajar itu menyenangkan. Ya, sehingganya ketika kita tidak masuk, maka dia mencari rasa kekurangan kalau kita tidak ada. Itu maksud guru hebat itu. Kemudian kita di sini sama-sama belajar berkolaborasi, kemudian saling mendukung. Bagaimana disiplin positif ini nanti bisa kita terapkan. Pertama, minimal di dalam pembelajaran kita di kelas. Yang kedua, nanti bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Hal yang akan disampaikan nanti, konsepnya adalah pertama perubahan paradigma pelajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian adaptasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu semuanya, selama ini pembelajaran kita, kita terikat dengan yang namanya materi atau kurikulum. Sehingganya apa yang diminta oleh kurikulum atau pemerintah, cakupan materinya itu harus kita ajarkan. Tetapi selama ini yang kita lakukan itu sebenarnya ada kesalahan. Yang mana yang kita lakukan di dalam pembelajaran paradigma baru itu adalah bagaimana kita itu belajar siswa itu menyenangkan, ya. Jadi istilahnya sekolah itu sebagai taman bermain bagi siswa kita, bukan sebagai tempat hanya menerima saja, tapi bagaimana sekolah itu menjadi tempat menyenangkan bagi siswa kita, terutama di dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran paradigma baru yang dirancang yaitu berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini memang modul ini memang belum saya dapatkan, tetapi yang saya lihat pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kita belajar di dalam ruangan itu mengikuti pola anak gitu. Artinya ada anak yang suka belajar kinestetik, kemudian ada yang anak suka belajar audio. Berarti nanti di dalam pembelajaran kita harus berbagai macam pola pembelajaran yang kita berikan. Kemudian sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Jadi kita mengajarkan anak itu sesuai dengan umur atau tahap perkembangannya. Jadi tidak seharusnya kita hanya memberikan materi saja anak menerima, tapi bagaimana anak itu bisa kita gerakkan di dalam pembelajaran sesuai dengan yang kita tuju adalah profil pelajar Pancasila.
Ya, yang sama-sama kita tahu, sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, yang mana targetnya adalah anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian inovatif, kreatif, dan mandiri. Kemudian materi pertama yang saya sampaikan adalah tentang disiplin positif. Ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini adalah berubah menjadi seseorang orang lain terhadap kepatuhan. Jadi biasanya kalau kita menerapkan disiplin itu tujuannya adalah supaya anak patuh kepada aturan. Tetapi kecenderungan sekarang, disiplin yang kita buat itu membuat anak tidak nyaman. Kenapa? Karena alur muaranya itu disiplin itu adalah dari kita. Ya, dari kita, kemudian kita paksakan, kemudian tanpa ada kesepakatan yang kita berikan, apakah anak itu menerima atau tidak, ada kendala atau tidak untuk menjalankan disiplin tersebut. Itu yang selama ini yang banyak kita lakukan sekarang. Sehingga apa? Kalau kita lihat dari materinya, disiplin positif itu adalah bagaimana si anak menumbuhkan kesadaran. Jadi aturan yang kita berikan itu supaya tujuannya anak sadar. Nah, menumbuhkan kesadaran serta bagaimana memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu itu. Kita buat aturan tanpa ada sogokan atau ancaman atau hukuman. Ya, jadi tidak ada istilahnya, misalnya Anda harus masuk kelas jam sekian. Berarti kan kalau enggak, silakan keluar. Itu kan sebuah ancaman. Itu tidak boleh sekali lagi Bapak Ibu. Itu yang dikatakan disiplin positif itu. Jadi intinya adalah aturan yang kita berikan itu membuat anak itu sadar sendiri gitu. Jadi dengan ikhlas melakukannya, bukan karena adanya hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah bagaimana anak-anak itu memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin yang dia ikutkan itu memang atas kemauan diri sendirinya atau nilai intrinsik yang ada pada diri, motivasinya itu adalah dari dirinya, bukan faktor eksternal dari kita. Ini saya ambil dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yang mana kita harus membuat anak itu merdeka belajar. Jadi merdeka belajar itu maksudnya anak itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi anak itu bisa cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi mereka tahu apa yang kita sampaikan itu benar atau tidak gitu. Jadi tergerak dari hatinya, bukan atas perintah yang kita berikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa materi ini ada? Karena berbagai macam permasalahan anak kita yang terjadi di kelas atau di lingkungan sekolah itu karena apa? Karena dia tidak memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi makanya kebutuhan dasar manusia itu harus kita ketahui. Jadi kebutuhan dasar anak itu sudah terpenuhi atau tidak gitu. Karena kalau tidak terpenuhi, maka secara otomatis disitulah anak itu sering absen, kemudian dia sakit, izin dan sebagainya. Karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, dia cari di kondisi luar, sehingga muncul berbagai macam permasalahan. Apa contohnya? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi secara otomatis mungkin saja di rumah mereka memiliki masalah dengan orang tua. Jadi tidak ada kasih sayang dari orang tua. Kemudian tiba di sekolah kena marah. Kalau kena marah tentu, ya gimana lagi, tentu dia berbagai macam perilaku yang ditimbulkan. Kemudian rasa diterima. Anak yang bermasalah itu mungkin kita harus cari permasalahannya di mana, kita ajak dan sebagainya, bukan sehingganya
dia tahu kesalahannya itu, kemudian dia bisa menerimanya. Kemudian kebebasan. Nah, mungkin di dalam kelas belum kita beri ruang gerak pada anak untuk bagaimana dia inginkan belajar itu, seperti itu. Kemudian ada kesenangan dan penguasaan, dan yang penting itu adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu artinya ya mungkin kebutuhan makanannya, sandang pangannya itu juga harus terpenuhi. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, maka disitulah berbagai macam permasalahan yang terjadi pada siswa kita akan muncul. Dia mencari solusinya di luar gitu, seperti itu. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia atau perilaku kita sendirilah, seperti itu. Kita melakukan sebuah perilaku, pasti kita mempunyai motivasi. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu sudah jelas. Anak mengikuti aturan supaya dia nyaman, kemudian dia tidak takut dengan hukuman. Karena takut hukuman, makanya dia melakukan hal itu. Itu motivasi perilaku manusia. Kemudian ada yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga tidak kalah penting juga. Ya, jadi istilahnya kita juga melakukan sesuatu pasti ada faktornya, ada nggak imbalan yang didapatkan, jasa yang didapatkan, atau setidaknya ada nggak penghargaan yang kita berikan kepada siswa kita ketika dia menjawab pertanyaan kita, kemudian dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang paling penting juga. Konsep disiplin ada 2. Konsep disiplin dengan identitas gagal, kemudian ada konsep disiplin dengan identitas kesuksesan. Sekarang kita lihat yang identitas gagal itu kayak gimana. Pertama, memberikan hukuman kepada siswa. Itu adalah konsep disiplin yang identitas kita gagal. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa tanpa kita harus cari solusinya. Mungkin saja mereka absen, sering keluar masuk, itu faktornya apa. Jadi tidak harus kita beri hukuman dulu. Sehingga kalau kita beri hukuman, maka apa yang terjadi? Pertama adalah menyakitkan bagi siswa kita. Pasti dia akan kenang itu. Tiap masuk dengan ibu saya disuruh keluar terus. Jadi menyakitkan mentalnya. Kemudian tidak nyaman, sudah jelas itu. Kemudian murid kita menjadi takut kepada kita. Jadi setiap masuk dengan kita, pasti dia apalah, masuk dengan ibu pasti kena marah lagi. Jadi takut, mentalnya kena. Kemudian sifatnya memaksa, pasti. Karena kita beri hukuman itu pasti nada kita adalah keras. Kemudian murid menjadi takut menyembunyikan kesalahannya. Jadi dia di depan dia lakukan, di belakang mereka akan berbuat lagi. Kemudian murid menjadi rendah diri, jadi dia minder kalau kita beri hukuman. Kemudian identitas gagal kedua, penghargaan. Jadi kita berikan penghargaan juga merupakan identitas kegagalan juga. Ya? Kenapa? Karena motivasi dia belajar, dia sukses itu dia hanya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi ketika dia tidak dapat penghargaan, otomatis dia kembali down seperti biasa. Ini juga identitas gagal. Di antaranya apa? Tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat dirinya. Kemudian dan jelas ini mematikan kreativitas. Karena tujuannya hanya mendapatkan penghargaan atau hadiah. Nah, ini yang termasuk di dalam identitas gagal. Kemudian yang benar itu adalah ini konsep disiplin yang harus kita terapkan itu adalah dengan identitas kesuksesan. Artinya kita harus membuat konsekuensi. Apa contohnya? Kita harus memberikan penguatan. Seharusnya kan anak bermasalah itu kan tidak berikan penguatan, bukan hukuman. Mungkin Bapak Ibu sudah ada menerapkannya. Kemudian penguatan itu bukan hanya 1 hari saja, tapi nanti ada penguatan berkelanjutan atau kontrol. Kemudian adanya stimulus adalah rangsangan yang kita berikan, ya, respon yang kita berikan atas permasalahan anak tersebut, gitu. Bukan langsung memberikan hukuman. Kemudian
restitusi juga termasuk identitas kesuksesan juga, di mana murid bertanggung jawab atas perilakunya sampai kepada masalah yang ada pada murid ini bisa kita selesaikan dalam jangka panjang. Jadi proses perubahan itu pasti akan bertahap, bukan anak itu bermasalah langsung kita beri arahan langsung dia berubah. Tapi perlu kita bimbing terus-menerus sampai dia mencapai kesuksesannya untuk betul-betul berubah dari dalam dirinya, bukan atas nama paksaan. Ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi restitusi itu adalah begini. Ini bisa kita terapkan Bapak Ibu ketika kita di dalam pembelajaran. Ketika anak ada masalah, ini konsep ini bisa kita terapkan. Apa contohnya? Karena restitusi itu adalah bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi artinya kita mencari kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahan tersebut. Itu tujuannya. Kemudian ciri-ciri restitusi seperti ini. Pertama, dia bukan menembus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahannya. Jadi bukan kesalahannya yang dia tembus, tapi apa kesalahannya itu dia bisa ambil positifnya dan belajar dari kesalahan. Kemudian dia bisa memberikan hubungan, tawaran, kemudian tawaran bukan paksaan. Ini paling penting. Jadi anak itu melakukan perubahan bukan atas paksaan, tapi tawaran yang kita berikan. Seandainya ini gimana nak, ini gimana nak. Videonya ada saya kirimkan di grup SMK, itu bisa dilihat video restitusi itu kayak gimana. Kemudian hal-hal lain juga ada di sana videonya, ada 2 video yang saya kirimkan. Kita masuk posisi kontrol juga. Ini akan nampak contohnya seperti ini. Ini yang bisa kita terapkan berupa hukuman. Ini konsekuensi, ini restitusi. Contohnya, murid tidak mengerjakan tugas. Ya, selama ini kita hanya berikan hukuman. Apa yang diberikan guru? Menghukum murid berjemur selama 10 menit. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena dampaknya tadi saya bilang tadi. Ya, kemudian guru marah murid menjadi takut, itu juga belum penting. Jadi kalau kita di dalam pembelajaran, kalau kita terlalu kejam, anak itu diam saja, bukan berarti anak itu paham dengan kita, tapi dia takut. Ini kalau hukuman yang kita berikan. Tapi kalau konsekuensi yang kita berikan, pertama guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas di jam istirahat. Ini berarti ada toleransi yang kita berikan contohnya, bukan langsung mensekap mati. Anda tidak pakai baju praktek, silakan keluar, bukan seperti itu. Anda tidak mengerjakan tugas, silakan berdiri di depan misalnya, atau di lapangan, bukan seperti itu. Tapi kita beri solusinya, kita kasih konsekuensinya. Kita buat, misalnya kerjakan tugas itu waktu istirahat, itu konsekuensi. Kemudian apa lagi? Guru tegas dan murid menghormati peraturan, itu masih berupa positif. Kemudian restitusi yang kita berikan, caranya guru menanyakan keyakinan kelas. Ini seharusnya ketika kita di awal pembelajaran kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas dulu. Supaya apa? Supaya apa yang akan dilakukan siswa itu terkontrol. Dan keyakinan kelas itu awalnya juga dari diri kita, siswa, dan juga permasalahan yang terjadi. Oke? Ini juga tidak kalah penting. Ini posisi kita. Sekarang Bapak Ibu, posisinya itu di mana gitu? Apakah fungsinya sebagai penghukum yang kita jalankan sekarang, atau membuat rasa bersalah kepada siswa, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau dan manajer? Ini paling penting juga ini. Posisi kontrol kita itu sebagai guru di mana? Yang selama ini kita lakukan. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan juga untuk saya sendiri juga. Ya, apa contohnya? Pertama, posisi kita sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum pasti nada kita itu hanya berupa keras. Ya, setiap anak melakukan kesalahan silakan keluar atau berdiri di depan kelas. Atau absen Anda tidak diambil, itu posisi penghukum ini. Bapak Ibu. Karena sanksi penghukum adalah kita bisa
menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Hukuman fisik apa? Suruh berdiri di depan kelas atau di lapangan, berlari. Itu hukuman fisik. Hukuman verbal lebih kayak kata-kata. Seperti itu. Kalau kita sebagai penghukum. Kemudian posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini kita masih turun sedikit. Kita masih memberikan arahan kepada anak dengan suara lebih lembut, bukan suara keras seperti penghukum. Ya, nanti videonya itu ada bagaimana posisi guru sebagai penghukum, itu udah ada saya share di grup SMK. Ada videonya itu. Ya, kemudian sebagai teman. Ini posisi sebagai teman. Kita kata-kata yang kita sampaikan di sini tidak akan menyakitkan siswa. Artinya, ayolah nak, harusnya nggak seperti ini, sehingga siswa nyaman. Berarti posisi kita itu sebagai teman. Tidak, Anda harus keluar sebagai penghukum. Tapi ayolah nak, kita sama-sama, seandainya ini kita lakukan, ini salah. Ya, sehingga anak merasa nyaman. Kemudian, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Jadi kalau seandainya posisi teman kita lakukan juga, anak tergantung ke kita. Setiap tidak kita ingatkan, pasti dia akan berulah lagi. Gitu. Jadi posisi teman ini kita harus terus mengingatkan siswa ketika mungkin saja dia lupa dengan apa yang sudah kita sampaikan. Seperti itu. Kemudian posisi kita sebagai pemantau. Ini posisi kita hanya mengawasi. Jadi mengawasi itu artinya apa yang sudah kita buat kesepakatan, sudah dilakukan siswa atau tidak, kita hanya mengawasi saja. Seperti itu. Kemudian posisi sebagai manajer. Ya, ini videonya lebih lengkapnya nanti kita putarkan atau kita dilihat masing-masingnya. Ini contoh aplikasinya. Contoh penerapan posisi kontrol kita itu di mana? Apa contohnya? Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contoh kasusnya. Posisi sebagai penghukum seperti ini kata-katanya. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kita kumpulkan anak, suruh anak berdiri satu onggok berbeda dengan kelompok temannya. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian posisi kita membuat rasa bersalah dengan kasus ini. Harusnya kata-kata kita seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu guru sampaikan, berarti kita harus memberitahu kamu atau bu guru kecewa sama kamu. Itu posisi. Bagaimana? Kita mengatakan saya kecewa dengan Andi. Kenapa? Karena tiap kali Bapak masuk sering keluar masuk sekolah atau itu kan membuat anak merasa bersalah. Jadi kita bawa anak itu merasa bersalah atas kasus yang dia lakukan. Seperti itu. Ya. Kemudian posisi kita sebagai teman gimana? Ya ini kata-katanya. Ayolah kita patuhi aturan dan tata tertib sekolah. Kemudian buat Bapak atau Ibu bangga atas apa yang Anda berikan. Itu posisi kita sebagai teman Bapak Ibu. Ya. Nah ini. Kemudian kalau posisi kita sebagai pemantau, harusnya seperti ini kata-katanya. Kamu sudah melanggar apa peraturan? Jadi kita tanyakan apa peraturan sekolah yang sudah dilanggar. Kemudian dan apa konsekuensinya? Jadi konsekuensinya kita tanyakan lagi kepada siswa. Seandainya kamu tidak pakai pakaian praktek misalnya kan, apa konsekuensinya gitu? Kita beri kesempatan Pak, mungkin minggu depan kasih saya kesempatan Pak untuk pakai baju ini, besok saya pakai baju praktek lagi. Itu sebuah konsekuensi pemantauan. Jadi kita beri kesempatan pada siswa itu, jangan langsung kita menghukum seperti itu. Kemudian posisi sebagai manajer. Ini kita hanya mengelola. Apa contohnya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu kesalahannya apa. Ya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya. Jadi untuk memperbaiki kesalahannya kita kembalikan kepada siswa lagi. Bukan perbaikannya itu dari kita. Seperti itu. Ini juga termasuk budaya positif. Salah satunya adalah Bapak Ibu bisa nanti membuat sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat ketika kita memulai pembelajaran di awal semester.
Ya, apa yang kita lakukan? Pertama, untuk mencetuskan kesepakatan kelas, kita harus mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang telah dikelaskan. Jadi, kesepakatan itu muncul dari siswa. Apa menurut pendapat siswa supaya pembelajaran kita baik ini selama 1 semester atau 1 tahun? Misalnya, Pak, saya maunya gini Pak, di dalam kelas nanti yang terlambat melapor ke piket. Itu kan pendapat siswa seperti itu. Jadi dimulai dari pendapat siswa untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Kemudian langkah yang kedua, kita catat semua masukan-masukan siswa tersebut, termasuk masukan kita. Kemudian kita tulis di papan tulis atau di proyektor, bisa di perpus. Kita buat, kita tuliskan. Kemudian nanti bisa juga kita bentuk dalam bentuk poster, ya, sehingga nanti guru-guru lain juga bisa melihat, oh ini kesepakatan kelas 10 TJKT 1 misalnya. Jadi secara otomatis setiap guru masuk, kita bisa membaca, guru-guru bisa membaca apakah kesepakatan ini dilaksanakan atau tidak, dilanggar atau tidak. Kemudian di dalam menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dia sama. Prosedur pembentukannya adalah paling penting kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif, bukan kalimat-kalimat yang negatif. Apa contohnya? Pertama, kita buat kesepakatan seperti ini, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat negatif. Kalimat positifnya harusnya seperti ini, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kata-katanya juga harus yang positif. Kemudian di dalam membuat sebuah kesepakatan kelas, kita harus tinjau ulang. Kita harus cek apakah kesepakatan yang kita coba buat berjalan dengan waktu, masih jalan atau tidak. Harus ditinjau ulang. Harus ada refleksinya, harus ada pembelajarannya atau evaluasinya. Kemudian ketika keyakinan kelas itu sudah selesai dibuat, maka semua warga kelas harus meninjau ulang dan menyetujui. Kemudian masuk guru dan semua warganya. Kemudian di dalam membuat kesepakatan kelas ini harus dicetak di dinding kelas, sehingga setiap guru masuk itu bisa dibaca. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini cara kita menangani masalah anak. Ya, seperti itu. Kemudian nanti ada validasi kebutuhan dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di videonya. Ini dia validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang diinginkannya. Kemudian langkah-langkahnya gimana? Nih, kita bisa tanya, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk dan sebagainya. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu, dibaca di PowerPoint yang sudah saya berikan. Menstabilkan identitas itu, langkah yang kedua adalah kita membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kegagalan yang diberikan itu membuat jadikan hal yang positif. Ini bisa dilihat Bapak Ibu, termasuk menanyakan keyakinan kelasnya. Saya itu saja penyampaian materi, dan lebih lengkapnya materinya tidak ada, saya kirimkan di mereka, termasuk video restitusi bagaimana menanggapi masalah anak, kemudian apa yang kurang bagi anak bisa kita pelajari. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Saatnya jam bergerak dimulai. Saatnya jam bergerak dimulai. It's time to begin the sixth lesson. It's time to begin the sixth lesson. Tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada modul 1.4 budaya positif, aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ada sesi pertanyaan Pak? Kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami kasih waktu kepada Bapak Ibu dan ditanggapi oleh nanti Bapak Budi. Tapi seling-seling aja ya.
Enggak kosong ada dia lagi ya dia. Kosong lantai lagi. Iya, berarti tadi. Oke, Bapak Ibu, dari sepanjang pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Budi Putra tentang budaya positif, adakah yang perlu ditanggapi atau ditanyakan kepada Bapak Budi? Oke, Pak Depi, silakan Pak Depi. Terima kasih. Sederhana saja Pak, dari pemaparan yang Pak sampaikan tadi, mungkin pertanyaan saya sederhana. Ini kan aksi nyata tentang positif. Dan tadi kan tentang kira-kira ini kan Bapak sudah memahami nih tentang, jadi saya lebih memfokuskan kepada disiplin dan hukuman kan. Kalau untuk Bapak pribadi mungkin sudah paham dan mungkin apa itu tentang materi ini tidak perlu dijelaskan lagi. Kira gimana trik atau kiatnya Bapak sebagai calon guru penggerak sebenarnya untuk menggerakkan kami juga yang lain yang bukan guru penggerak supaya nanti menyamakan apa namanya visi-misinya supaya yang tertuang di dalam modul itu nanti bisa diaplikasikan di lapangan. Gitu Pak. Terima kasih. Oke Pak David, jadi pertanyaan tadi adalah dari segi materi pendidik adalah budaya positif, bagaimana Pak Budi sebagai CPP nanti bisa dipakai juga untuk kita semua Pak David, implementasinya di sekolah kita apa trik yang bisa dilakukan. Oke, silakan dijawab Pak Budi. Oke, terima kasih Pak David atas pertanyaannya tentang bagaimana penerapan dari budaya positif, terutama yang sudah saya coba terapkan sebagai contoh untuk Bapak Ibu di sekolah. Salah satunya contohnya apakah budaya positif dalam memberikan hukuman dan sebagainya, contohnya seperti itu. Bapak Ibu semuanya, di sini kita saya juga sama-sama belajar, sama-sama juga baru memahami bagaimana konsep budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Contoh yang saya coba terapkan, yang sudah saya terapkan yang pertama adalah saya sudah menerapkan kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu sudah saya terapkan. Foto-fotonya ada, nanti bisa saya share. Saya lakukan, pertama saya hidupkan yang fokus, kemudian saya input dari anak, kira-kira selama pembelajaran kita nanti apa yang mau kita lakukan perubahan, mulai dari awal masuk sampai terakhir. Mungkin saja ada dia melihat temannya sering terlambat, maka itu kita jadikan, itu sudah buat kesepakatan kelasnya. Cuman kesepakatan kelas yang saya buat masih dalam bentuk draft di proyektor, belum saya cetak. Seharusnya kan dicetak dalam bentuk poster atau disosialisasikan kepada kepala sekolah atau kepada Bapak Ibu sebagai promosinya. Itu yang masih kurang. Jadi masih berupa draft yang saya berikan di PowerPoint, saya tampilkan, saya input apa yang perlu kita sepakati dalam kelas pembelajaran kita. Itu yang sudah saya lakukan. Jadi belum dicetak. Seharusnya kan prosedurnya dicetak itu. Cetak bentuk poster ini sehingga setiap Bapak Ibu yang masuk di kelas yang sama bisa baca apakah kesepakatan kelas ini dilakukan atau tidak, atau Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Itu sudah saya lakukan. Kemudian bentuk lain juga selain kesepakatan kelas, dalam bentuk hukuman. Ini konsep disiplin ini saya sudah coba masih juga menyesuaikan, ya, masih menyesuaikan Bapak Ibu, walaupun saya sudah belajar tentang budaya positif, tapi saya sudah mulai coba dari diri saya dulu, dari dalam pembelajaran saya. Contohnya apa? Ketika anak terlambat, saya buka lagi keyakinan kelas yang kita buat, ya, saya sudah coba. Jadi
PowerPoint kesempatan kelas yang sudah saya buat. Kemudian saya buka lagi ketika anak melanggar. Seperti itu. Jadi hari pertama memang anak nggak susah untuk menyesuaikan, tapi nanti untuk berikutnya kita hanya buka PowerPoint lagi. Seharusnya kan dicetak. Sebenarnya ini dia mana kesepakatan yang dilanggar. Sehingga kita tidak memberikan hukuman seperti tadi menyuruh anak langsung keluar melapor ke piket, tapi kita membuat anak itu merasa bersalah dulu. Kemudian segitiga kemudian yang sudah saya terapkan juga di dalam ilmu yang saya dapatkan di CGP ini, salah satunya adalah bagaimana pembelajaran anak itu berkarakter. Jadi berkarakter itu artinya pembelajaran yang tidak terfokus kepada kita lagi, tapi terfokus kepada anak sehingga anak berinisiatif. Kemudian di dalam sebelum atau di awal atau di tengah pembelajaran, saya sudah suratkan S-Breaking yang sudah saya terapkan seperti itu. S-Breaking itu supaya anak tidak bosan di dalam kelas. Mungkin itu aja Pak. Kalau untuk segitiga restitusi tadi, memang sudah ada videonya saya buat, cuman ya namanya kan masih belajar, hanya di konsep, pasti masih ada kekurangannya. Nanti apa yang sudah saya lakukan saya coba set, baik itu dari diri saya maupun nanti berupa videonya. Walaupun Bapak Ibu saya juga masih belajar gitu, sama kita, cuman mungkin saya belajarnya masuk ke dalam pendidikan guru penggerak seperti itu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Boleh kembali. Oke, sudah ditanggapi oleh Pak Budi. Bagaimana Pak Dipik, ada hal yang perlu ditanyakan lagi atau diragukan? Ya silakan untuk menanggapinya. Tambahannya Pak Budi. Harus masuk. Ya, ini Pak Yudi, Pak Budi kan buat kesepakatan ya, dengan siswa atau tadi di awal kelas. Nah, di awal pembelajaran ya, Kira-kira dari ilmu yang Pak Budi pahami, sekarang kan ada namanya Merdeka Belajar kan? Apakah konsep Merdeka Belajar itu ketika Bapak menanyakan tentang kesepakatan yang akan disepakati di kelas itu, apakah itu diberikan kebebasan atau kemerdekaan juga kepada siswa untuk menentukan, atau mereka diberi kebebasan, cuma nanti kita sebagai guru lah yang akan membatasi ya? Apakah seperti itu, atau dibebaskan ya, mungkin bebaskan sebebas-bebasnya atau dengan sesuai dengan arah kita? Langsung aja Bu. Langsung aja Bu ya. Iya, langsung aja. Iya, baik saya akan menjawab. Maksud dari kesepakatan kelas yang kita buat memang bersumber dari apa-apa saja perilaku yang terjadi pada siswa ketika di dalam pembelajaran. Cuma sumbernya dari sana kita inputkan semuanya Pak. Cuman nanti kebebasan yang kita berikan itu bukan berarti anak bebas. Misalnya masuk Pak, harusnya saya masuk 735 aja lah Pak. Bukan seperti itu, tapi tetap di dalam koridornya Pak. Jadi tetap kita batasi. Cuman pembatasannya itu harus mengedepankan juga, artinya batasan itu bukan dari kita kembalikan. Kalau seandainya kita buat PP35 masuk, bagaimana menurut anak? Seperti itu Pak. Jadi kita tanyakan kembali ke siswa dan juga kita kontrolnya pasti kita batasi, bukan seperti Merdeka itu kita beri kebebasan pada anak mau ngapain, aturan-aturan silakan dibuat, bukan seperti itu Pak. Tapi tetap kita kontrol, kita batasi. Cuman muaranya dari siswa terlibat di dalam membuat kesepakatan kelas itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang lain? Untuk bagaimana prosedur dan sebagainya, Bapak Ibu, itu video yang saya dapatkan di pembelajaran boleh ditonton.
mudah-mudahan nanti bisa diterapkan juga di kelas kita masing-masing. Ya. Bagaimana menyikapi permasalahan siswa, kemudian apa yang kurang dan sebagainya itu ada saya rasa di itu. Ya silakan Bu Eka. Mengenai apa Pak, yang posisi kontrol itu Pak, Ya. kan ada 5 tadi ya Pak ya, posisi kontrol kita sebagai seorang guru gitu Pak. Iya, itu posisi kita Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol ini, apakah ada yang terbaiknya yang harus kita laksanakan, yang harus kita posisikan gitu Pak, dan bagaimana cara kita melatih diri kita sendiri untuk jadi posisi yang terbaik itu? Yang pertama, posisi yang terbaiknya yang mana, kemudian gimana cara kita mengubah, misalnya kita biasa di posisi hukum misalnya kan, nah, jadi gimana cara kita melatih menjadi posisi misalnya yang sebagai manajer, yang mana gitu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Eka. Saya akan coba menjawab apa yang saya ketahui ya Bu ya. Kalau lebih dalamnya di materi atau video itu ada di sana. Yang paling bagus posisi kontrol dan posisi kontrol guru itu adalah yang paling tidak nanti posisinya sebagai pemantau atau sebagai manajer. Itu tapi kita perlahan-lahan Bapak Ibu. Bukan berarti selama ini kita melaksanakan sebagai penghukum langsung kita melanjutkan proses hukum itu langsung sebagai posisi kita sebagai manajer. Nah, jadi perlahan-lahan kita melakukan posisi kontrol kita itu di mana. Jadi yang awalnya kita hanya silakan keluar, Anda tidak mengerti tugas, silakan keluar. Kita perlahan-lahan, kita tanya lagi, kita buat Anda itu rasa bersalah dulu. Kenapa Anda tidak mengerjakan tugas? Itu kan perlahan-lahan kita berubah posisi kontrol kita. Seperti itu Bu Eka. Jadi yang bagus itu memang adalah posisi sebagai manajer. Kita hanya menanya kembali apakah kamu melakukan kesalahan atau tidak. Kemudian kira-kira apa yang kamu lakukan kesalahan itu dan bagaimana cara memperbaikinya. Harusnya kan posisi kita ini yang paling bagus itu posisi sebagai manajer Bapak. Tapi kita tidak bisa langsung berubah bertahap Bu prosesnya. Jadi bisa kita lakukan ini dulu. Selama ini kita sebagai penghukum, kita coba beralih ke membuat anak merasa bersalah. Jadi berarti itu kayak apa namanya Siklus. hierarki gitu ya Pak? Iya. Perubahannya harus nggak bisa langsung berubah total Bu. Jadi membuat rasa Rasa bersalah atas atas juga kesalahan. ternyata juga penting juga ya Pak? Penting karena kita dengan membuat anak merasa bersalah kan kita tahu ternyata kita tahu inilah kesalahannya, faktornya apa. Bukan langsung pokoknya Bapak nggak mau tahu, Anda harus berdiri di depan kelas, bukan seperti itu. Terima kasih Pak. Iya. Nanti di videonya ada Bu, di video itu bisa Bu Eka tonton dulu. Jelas itu langkah posisi guru sebagai penghukum, kayak gimana kata-katanya, sebagai pembuat salah-salah apa kata-katanya sampai posisi sebagai manajer. Saya juga masih belajar Bu, karena kan proses pendidikannya kan masih baru, kemudian ya, hanya online, jadi masih ada kekurangannya. Masih saya juga berapa-apa. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? India, Ogi, Mungkin itu Pak. Untuk bagaimana nanti untuk siswa yang tidak merasa bersalah gitu Pak. Karena kan ada siswa itu yang tidak peduli, tidak mau tahu kesalahannya. Gimana tiap-tiap kita sebagai guru supaya siswa itu bisa merasa bersalah. Ada siswa tertentu yang tidak mau tahu ya Pak. terima kasih Pak Ogi, saya coba menjawab. Memang untuk berubah ke hal yang positif itu kan bukan membalikan telapak tangan dengan mudah Bapak Ibu. Ya, pasti kita butuh waktu, butuh kesabaran, ya, butuh proses. Jadi paling enggak nanti dia beranjak dari sedikit lebih maju, ya. Kalau seandainya posisi kontrol kita memang pada saat itu tidak bisa kita merubah anak, maka disitulah tadi yang segitiga restitusi tadi.
Jadi setiga restitusi itu Bapak Ibu, itu adalah video bagaimana cara kita menyikapi permasalahan anak itu supaya anak itu sadar kembali atas kesalahan yang diberikan. Jadi solusinya Bapak Ugi dan Bapak Ibu, di video segitiga restitusi itu ada semuanya. Tentu prosesnya enggak mudah Pak. Memang kalau memang namanya karakter anak itu kan berubahnya perlahan dengan kita berikan contoh, dengan kita berikan penguatan, bimbingan dan sebagainya Pak Ugi. Jadi penanganannya memang coba sama-sama kita lihat di video restitusi nampak Pak. Ketika anak terlambat, awalnya apa yang kita lakukan dan sampai anak itu sadar atas kesalahan. Seperti itu. Terima kasih Pak Dedi. Mungkin masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, dikembalikan kepada moderator. Oke Bapak Ibu, ada tanggapan dari Pak David sudah dijelaskan juga tanggapan dari Bu Eka. Ada pertanyaan balik Bu Eka? Ada? Sudah? Oke, kalau sudah, tidak ada lagi pertanyaan Pak Bapak Ibu atau ada yang dimasukkan atau apa ya? Kalau tidak ada, mungkin Pak Budi kita akhiri Pak Budi. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas pendapat yang diberikan kepada sebagai bentuk respon dari paparan yang disampaikan oleh Pak Budi Putra. Saya dan Pak Budi mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Oke, Umar, gimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Nah, sekarang Umar tahu nggak kenapa Umar dipanggil ke ruangan Bapak? Tahu Pak, saya sering datang ke Bapak. Juga masuk ke kelas Pak. Iya, tapi Umar sudah tahu ya kenapa Umar dipanggil ke ruang Bapak, karena Umar Bapak lihat sering terlambat masuk ke sekolah dan juga masuk ke kelas ya. Oke. Tahu nggak Umar jam berapa biasanya Umar jam berapa datang ke sekolah? Biasanya saya datang ke sekolah jam 7.35. Jam 7.35 ya. Kemudian jam masuk sekolah kita jam berapa ya sudah disepakati? Tahu Pak, itu jam 7.30. Jam 7.30. Berarti menurut Umar sudah meyakini ya bahwasanya Umar melakukan kesalahan atas kedatangan Umar di jam 7.35 ke sekolah ya. Oke. Sekarang Bapak nanya lagi nih, apa yang menyebabkan Umar terlambat masuk ke sekolah, datang ke sekolah? Karena saya sering tidur larut malam Pak, dan juga karena itu saya telat bangun Pak. Berarti alasan Umar terlambat karena tidur larut malam ya. Kemudian secara otomatis nanti tentu telat bangunnya ya, sehingga telat datang ke sekolah. Nah, Bapak sudah mengetahui bahwasanya Umar kenapa terlambat karena tidur larut malam. Kira-kira apa penyebabnya Umar sampai tidur larut malam? Saya sering bermain HP Pak, sehingga itu saya lupa waktu tidur saya. Karena keseringan, keasikan main HP ya, main game mungkin ya, sehingganya lupa waktu untuk tidur ya. Menurut Umar, karena Umar keseringan main HP, kemudian melihat game sampai lupa waktu, kira-kira ada nggak manfaatnya? Tidak ada Pak, saya hanya mencari kesenangan saja. Berarti hanya untuk kesenangan saja ya. Selain itu apa lagi manfaatnya yang Umar dapatkan ketika Umar gemar bermain game di HP sampai larut malam? Untuk melatih strategi otak saya Pak, supaya cepat berpikir. Jadi juga untuk melatih strategi otak ya. Tetapi kalau menurut Bapak banyak strategi lain sebenarnya untuk melatih otak tersebut ya, bukan harus dengan bermain game atau HP, apalagi kalau sampai tidur larut malam ya. Kira-kira menurut Umar apa yang Umar rasakan ketika sering main HP atau bermain game sampai larut malam sehingga sering telat datang ke sekolah? Kira apa yang dirasakan sekarang dalam? Kepala saya menjadi pusing Pak. Terus apalagi? Saya menjadi lelah. Ya. Karena itu saya telat bangun. Nanti itu Bapak simpulkan itu semua adalah efek negatif ya, bukan efek positif yang didapat, tapi adalah efek negatif. Nah, Umar sudah tahu bahwasanya Umar sering main HP, kemudian main game, sehingga Umar sering pusing, kemudian matanya cepat lelah, kemudian sampai telat masuk kelas atau ke sekolah ya. Berarti Umar sudah paham. Kemudian bagaimana solusinya? Ada enggak niat Umar untuk merubahnya? Saya akan mengurangi waktu dengan hati saya, dan saya akan menjadwalkan waktu untuk tidur saya Pak. Ya, usaha yang bagus sekali Umar. Kira-kira kalau usaha pertama itu nanti gagal, ada enggak solusi lain? Mungkin ada Pak. Saya Apa itu? akan menyetel alarm dan Terus? meminta ibu saya untuk membangunkan saya supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya, bagus sekali Umar. Berarti sudah ada alternatif pertama. Kemudian ada alternatif kedua, yaitu menyetel alarm supaya bangun lebih awal. Kemudian nanti kalaupun tidak terbangun, nanti ada opsi selanjutnya adalah kita buntu sama
orang tua atau ibunya yang membangunkannya ya. Oke. Kemudian solusi yang bagus sekali Umar. Kira-kira menurut Umar kapan Umar bisa lakukan hal tersebut? Saya akan mulai besok Pak, supaya tidak terlambat lagi tetap sekolah. Ya, bagus sekali Umar. Berarti sudah ada antusias dari Umar untuk bagaimana supaya berubah ke arah yang lebih baik, supaya tidak telat lagi datang ke sekolah ya. Oke, Bapak, semoga nanti Umar tidak telat lagi datang sekolah. Kemudian, nah sekarang pertanyaan Bapak, bagaimana perasaan Umar setelah menyampaikan keluhannya, perasaan apanya tentang solusi tadi sehingga Umar tidak telat lagi datang ke sekolah? Saya merasa senang Pak, bersemangat kembali agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah Pak. Amin ya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kasus seperti sering telat bangun ini tidak terjadi lagi pada Umar ya. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama, sama-sama Umar. Mungkin ya itu aja pengalaman dari Bapak. Tujuannya apa? Supaya nanti Umar tidak mengalami kasus yang sama dan juga nanti akan berpengaruh pada proses pembelajarannya kalau sering-sering kita terlambat ya. Mudah-mudahan bisa hal yang buruk dihilangkan, kemudian mengarah ke lebih baik untuk dipertahankan untuk bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran. Ya, merasa itu saja Umar. Terima kasih. Ya, akan meninggalkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Safitri, guru dari SMK Negeri 1 Kinali. Saya akan memberikan testimoni dan refleksi terkait tentang penanaman dan pengimbasan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Rudi, calon guru penggerak Angkatan 7 SMK Negeri 1 Kinali, yang dilaksanakan pada hari Selasa 10 Januari 2023. Pada saat itu Bapak Rudi Putra menyampaikan materi tentang kesepakatan kelas, posisi kontrol guru, hukuman, konsekuensi, restitusi, dan segitiga restitusi. Saya merasa senang dan bangga dan bersyukur atas materi yang disampaikan oleh Bapak Rudi Putra terkait pengalaman beliau pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak. Materi yang beliau sampaikan contohnya tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas sangatlah perlu sekali dilakukan oleh guru dan siswa ketika memulai awal pembelajaran atau di awal tahun ajaran baru, karena akan berdampak positif bagi seorang siswa dan guru. Siswa dan guru akan merasa nyaman di dalam pembelajaran sehingga tidak ada unsur ekstrinsik atau unsur keterpaksaan yang kiranya akan memberatkan siswa yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Serta budaya positif seperti perbedaan pemberian hukuman, konsekuensi, dan restitusi, serta posisi kontrol guru di dalam menangani permasalahan siswa. Sehingga siswa dan guru merasa nyaman dan tidak takut mengikuti pembelajaran dan aturan sekolah, tetapi memang atas keyakinan atau kesadaran dari diri sendiri, bukan karena takut karena ada kena hukuman gitu. Terima kasih kepada Bapak Rudi Putra yang telah berbagi materi, pemahaman, dan pengalaman tentang budaya positif. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi saya, rekan guru lain, dan juga berguna untuk kemajuan SMK Negeri 1 Kinali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asabitri Putra, kelas 10 TJKT3 SMK Negeri 1 Kinali. Saya akan memberikan testimoni dan refleksi sebelumnya yang sudah dibuat bersama dengan Bapak Rudi Putra. Kesepakatan kelas ini berisi perilaku
positif yang harus diterapkan oleh seluruh anggota kelas dan guru. Dan saya merasa setelah membuat kesepakatan kelas ini dan diterapkan oleh seluruh anggota kelas, terciptanya kelas yang disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai satu sama lain. Dan kesepakatan kelas inilah yang dijadikan contoh perilaku positif di lingkungan kelas dan sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.